Tujuan: mengamati pengaruh zat koloid terhadap kestabilan koloid. Kajian teori. Koloid adalah campuran heterogen yang ukuran partikelnya berada di antara larutan dan suspensi. Dalam koloid terdapat zat terdispersi atau tersebar dalam zat lain atau medium pendispersi. Partikel koloid lebih besar dari larutan tetapi lebih kecil dari suspensi. Koloid pelindung adalah sistem koloid yang berfungsi melindungi partikel koloid lain agar tidak menggumpal atau mengendap atau mengalami koagulasi ketika ditambahkan elektrolit ke dalam sistem. Dalam sistem koloid, partikel-partikel kecil tersebar merata di dalam medium pendispersi. Namun, penambahan elektrolit dalam jumlah tertentu bisa menyebabkan partikel koloid tersebut menggumpal atau terkoagulasi karena kestabilan sistem terganggu. Alat dan bahan yaitu gelas plastik, sendok, air, minyak, kecap, susu, dan sabun cair. Langkah kerja. Pertama, siapkan 3 gelas plastik lalu beri nama sampel 1, 2, dan 3. Kemudian isi gelas dengan air dalam jumlah yang sama. 3. Masukkan 3 sendok minyak ke dalam setiap sampel gelas. Masukkan 1 sendok kecap ke dalam sampel 1, kemudian aduk. Masukkan 1 sendok susu ke dalam sampel 2, kemudian aduk. Masukkan 1 sendok sabun ke dalam sampel 3, kemudian aduk. Amati perubahan ketiga sampel tersebut. Hasil: sampel 1 kecap, campuran tidak stabil, minyak cepat memisah, dan warna berubah. Sampel 2 susu, campuran relatif stabil, warnanya agak keruh, dan emulsi terbentuk sementara. Sampel 3 sabun, campuran stabil, minyak terdispersi halus, dan sedikit membentuk emulsi. Pembahasan. Koloid pelindung berfungsi menstabilkan partikel yang terdispersi sehingga tidak mudah bergabung atau aglomerasi atau memisah. 1. Sampel 1 kecap. Campuran minyak dengan kecap menunjukkan bahwa sistem tidak stabil. Minyak cepat memisah dari campuran dan terjadi perubahan warna. Hal ini menunjukkan bahwa kecap tidak efektif sebagai koloid pelindung karena kandungan dalam kecap atau air, garam, protein, dan sedikit senyawa organik tidak memiliki kemampuan menurunkan tegangan antar muka minyak air secara signifikan. Akibatnya, partikel minyak tidak dapat terdispersi dengan baik dan segera bergabung kembali. 2. Sampel 2 susu. Pada campuran dengan susu, diperoleh sistem yang relatif lebih stabil dibanding kecap. Campuran tampak agak keruh, menandakan adanya dispersi partikel minyak yang lebih baik. Hal ini terjadi karena susu merupakan emulsi alami yang mengandung lemak, protein, misalnya kasein dan laktosa. Protein dalam susu berperan sebagai emulsifer yang dapat menurunkan tegangan antar muka minyak air sehingga terbentuk emulsi sementara. Namun, kestabilan tetap terbatas karena susu bukan emulsifer kuat dan sistem cenderung memisah bila didiamkan. Sampel ketiga yaitu sabun. Campuran minyak dengan larutan sabun menunjukkan hasil yang paling stabil. Sabun bekerja sebagai surfaktan yang memiliki gugus hidrofilik suka air dan lipofilik suka minyak. Gugus hidrofilik larut dalam air, sedangkan gugus lipofilik berikatan dengan minyak, sehingga minyak dapat terdispersi halus dalam air. Akibatnya terbentuk emulsi yang cukup stabil. Ini menunjukkan bahwa sabun adalah koloid pelindung yang efektif karena dapat menurunkan tegangan antar muka secara signifikan, menjaga partikel minyak tetap terdispersi. Kesimpulan dari praktikum ini adalah yang pertama, sabun adalah zat pelindung yang paling efektif dalam menstabilkan dua zat yang tidak saling melarutkan seperti minyak dan air. Yang kedua, susu bisa menstabilkan campuran tetapi kestabilannya tidak sebaik sabun. Yang ketiga, kecap tidak cukup efektif sebagai koloid pelindung untuk sistem air minyak. Yang keempat, minyak dan air tidak bisa menyatu karena perbedaan sifat polaritas molekulnya. Yang kelima, kestabilan koloid sangat dipengaruhi oleh jenis zat koloid yang digunakan serta sifat kimia dari masing-masing bahan.